emas selalu jadi instrumen yang menarik, terutama ketika data ekonomi seperti FOMC mengguncang pasar. Kali ini kita akan membahas peluang menarik di XAUUSD untuk trading harian dan pekan ini. Tentunya masih bersama saya Firda sebagai host dan ditemani seorang narasumber trading analis di PT Didimex Berjangka yaitu Miss Dina. Halo Miss Halo, Dina, gimana kabarnya, sehat? alhamdulillah baik. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Sobat Trader di YouTube ya. Dan mungkin Miss Dina sudah siap untuk memberikan tips dan strategi untuk kalian menghadapi market pekan ini. Let's go. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Miss. Oke. Nah, apa yang bisa diantisipasi dari data CPI Y2Y Australia pada tanggal 29 Januari dan bagaimana dampaknya terhadap AUD? Oke, data CPI Y2Y Australia yang meningkat dari 2,3% ke 2,5% menunjukkan datanya tekanan inflasi yang meningkat ya, yang meningkat. Nah, bagi pasar ini tuh bisa menjadi signal bahwa RBA mungkin perlu mempertimbangkan kebijakan moneter yang lebih lanjut kayak gitu. Nah, dalam jangka pendeknya AUD itu berpotensi menguat ya, karena ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi itu biasanya menarik investor kayak gitu, minat investor. Namun jika pasar merasa inflasi ini tuh dipengaruhi oleh faktor sementara, nah AUD itu bisa terbatas ya penguatannya seperti itu. Oke, seperti itu ya traders. Next question. Lalu bagaimana pasar kemungkinan merespon FOMC statementnya di tanggal 30 Januari ini, Miss? Oke, FOMC itu adalah salah satu momen yang paling dinantikan ya. Paling dinantikan karena pernyataan ini seringkali menjadi panduan arah kebijakan moneter Amerika ke depannya. Nah, jika The Fed memberikan nada yang dovish seperti menyoroti perlambatan ekonomi ataupun potensi pelonggaran di masa depan, nah USD itu kemungkinan akan melemah. Nah, sebaliknya jika nadanya itu hawkish seperti penekanan pada kebutuhan untuk tetap menaikkan suku bunga guna melawan inflasi, itu dapat mendorong USD untuk menguat kayak gitu. Nah, trader itu harus fokus ya pada perubahan bahasa dibandingkan dengan pernyataan sebelumnya. Oke, seperti itu traders mungkin yang jadi poin pentingnya. Next question. Mengapa advance GDP kuartal per kuartal yang pada tanggal 30 Januari ini menjadi data yang sangat penting, Miss? Oke, data advance GDP kuartal per kuartal itu adalah salah satu indikator utama yang mencerminkan kesehatan ekonomi Amerika Serikat. Nah, dengan perkiraan turun dari 2,7% ke 3,1%, ini tuh bisa memicu kekhawatiran pasar ya terhadap perlambatan ekonomi, terutama jika diiringi data inflasi yang moderat. Nah, jika hasilnya jauh lebih rendah dari ekspektasi, nah pelaku pasar itu mungkin akan menghindari aset berbasis US dollar kayak gitu. Sementara jika datanya itu jauh lebih tinggi, dapat memberikan dukungan kuat bagi USD dan juga mendorong optimisme di pasar saham Amerika. Oke, seperti itu ya traders. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa dampak pidato Gubernur Bank of England yaitu Andrew Bailey terhadap GBP minggu ini? Oke, pidato Andrew Bailey biasanya itu menjadi perhatian pasar ya, karena memberikan wawasan tentang arah kebijakan moneter Bank of England gitu. Nah, fokus utama kali ini itu adalah sikap bank terhadap inflasi ya yang masih tinggi di Inggris dan juga bagaimana sih kebijakan suku bunga yang akan menghadapi situasi tersebut. Nah, jika Bailey memberikan nada yang hawkish, nah seperti indikasi kenaikan suku bunga yang lebih lanjut, itu GBP cenderung akan menguat gitu. Nah, jika terdengar dovish, sebaliknya misalnya menyoroti risiko perlambatan ekonomi, GBP itu mungkin akan melemah kayak gitu. Nah, trader itu sebaiknya mencermati kata-kata kunci ya seperti persistensi inflasi ataupun pengetatan kebijakan yang lebih lanjut kayak gitu. Nah, untuk menentukan potensi pergerakan pasarnya seperti apa. Oke, seperti ya traders.
Next question, apa yang bisa diprediksi dari keputusan suku bunga Kanada atau BOC yang akan dirilis pada tanggal 29 Januari dan dampaknya terhadap CAD, Miss? Oke, nah dengan keputusan BOC menaikkan suku bunganya dari 3,25% ke 3%, nah ini tuh menunjukkan bahwa Bank Sentral Kanada itu tetap hawkish ya dalam menghadapi inflasinya. Namun pasar juga akan memantau nada dari konferensi pers yang menyertainya. Nah, jika BOC optimis terhadap prospek ekonomi Kanada, nah CAD dapat menguat secara signifikan ya. Nah, dan sebaliknya juga jika nada BOC cenderung berhati-hati, penguatan CAD mungkin akan terbatas kayak gitu. Ya, seperti itu ya traders. Nah, next question, lalu bagaimana data Jerman Prelim GPI month to month yang akan dirilis pada tanggal 31 Januari ini mempengaruhi euro? Oke, penurunan data CPI Jerman dari 0,5% ke 0,1% itu memberikan sinyal bahwa tekanan inflasi di zona euro itu mulai mereda ya. Hal ini dapat mendorong ECB untuk bersikap lebih hati-hati lagi dalam menaikkan suku bunganya. Nah, euro kemungkinan akan melemah terutama jika pasar merasa bahwa ECB tidak akan agresif dalam kebijakan moneter ke depannya. Nah, trader euro itu harus memantau juga ya apakah ini tuh bagian dari tren penurunan inflasi atau hanya anomali sementara aja. Oke ya traders. Next question, lalu apa saja yang perlu diperhatikan dari konferensi per ECB pada tanggal 30 Januari, Miss? Oke, konferensi pers ECB seringkali menjadi lebih penting ya daripada keputusan suku bunga itu sendiri kayak gitu. Nah, jika ECB menekankan kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi zona euro dan inflasi yang akan melambat, euro itu biasanya berada di bawah tekanan jual kayak gitu. Nah, namun jika ECB menegaskan perlunya menjaga kebijakan yang ketat untuk waktu yang lebih lama, itu euro berpotensi untuk menguat kayak gitu. Nah, fokus utama pasar itu adalah pada perubahan retorika dibandingkan pernyataan sebelumnya. Iya, mungkin seperti itu ya traders. Next question, lalu bagaimana kombinasi data unemployment claims dan core PCE price index yang akan dirilis pada tanggal 30 Januari ini dapat mempengaruhi USD? Oke, nah data unemployment claims dan juga core PCE price index sering memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan ekonomi Amerika Serikat gitu kan ya. Jika unemployment claims-nya itu meningkat yang signifikan dan core PCE price index-nya itu di bawah ekspektasi, pasar kemungkinan melihat ini sebagai tanda perlambatan ekonomi kayak gitu yang dapat melemahkan USD. Namun jika kedua data ini menunjukkan hasil yang solid, terutama core PCE-nya ya yang mencerminkan inflasi yang inti, maka ekspektasi terhadap kebijakan hawkish the Fed akan meningkat dan juga akan mendorong penguatan US dollar. Seperti itu ya traders. Next question, berdasarkan teknikal pada chart XAUUSD yang dilampirkan, bagaimana rencana trading Miss Dina untuk harian dan mingguan ke depannya? Sertakan analisis juga Miss secara teknikalnya yang spesifik dan chart serta pandangan fundamental terkini yang dapat mempengaruhi pergerakan harga emas. Untuk trading harian, fokus pada area Fibonacci retracement dan juga ekstensi, khususnya level FE 61,8% hingga FE 100% ya, yang terlihat sebagai area resisten kuat. Nah, jika XAUUSD itu berhasil bertahan di atas area golden ratio FE 61,8%, nah potensi kenaikan menuju level FS 100% itu di sekitar 2780 sampai 2785 ya. Ini bisa menjadi target jangka pendek. Namun jika terjadi rejection di angka ini, di area ini, nah peluang sellnya itu target koreksi ke level 2760 atau bahkan ke 50% retracement di sekitar 2740. Kayak gitu dapat dipertimbangkan juga kalau itu. Nah, untuk trading mingguannya fokus pada pengaruh fundamental ya, seperti data ekonomi Amerika Serikat terutama PDB kuartal 4, data tenaga kerja atau NFP, dan kebijakan The Fed
jika datanya menunjukkan pelambatan ekonomi Amerika Serikat, nah kemungkinan XAUUSD itu akan tetap bullish kayak gitu sebagai aset safe haven. Nah, dengan target pekan ini berada di area 2785 sampai 2800 gitu. Nah, sebaliknya data yang mendukung penguatan US dollar dapat menekan emas menuju ke 2706.79 atau bahkan level support kritisnya di sekitar 2657,79 kayak gitu. Nah, untuk trading plan-nya pokoknya kalau untuk hariannya day tradingnya itu buy bila break di atas angka 2772.50 dengan target 2785. Nah, SL-nya itu bisa ditaruh di 2760. Nah, untuk sell jika rejection di area harga 2780 dengan target TP-nya di 2760 dan SL-nya di atas 2785 kayak gitu. Nah, untuk mingguannya atau swing tradingnya, buy jika bertahan di atas support mingguan 2740. Nah, target mingguannya di 2800. Untuk SL-nya taruh di bawah 2725 kayak gitu. Nah, untuk sell jika harganya gagal menembus resisten ya di 2785. Nah, target TP-nya itu di 2706 sampai 2657. Nah, untuk SL-nya itu taruh di atas 2805. Iya, itu tadi sudah lengkap trading plan harian dan juga swing, dan mungkin ada tambahan lagi, Miss? Oke, nah catatannya itu tetap perhatikan juga sentimen pasar ya terkait kebijakan The Fed juga dan data ekonomi utamanya. Nah, revisi rencananya itu sesuai volatilitasnya. Jadi trading plan tadi itu bisa disesuaikan dengan volatilitas pasar. Oke, Gitu. seperti itu ya traders, dan mungkin ya itu tadi dari semua analisis yang kita bahas dari pekan ini menawarkan peluang yang cukup menjanjikan terutama untuk XAUUSD ya, dengan memahami level kunci dan juga fundamental yang jadi faktor pendukung hingga kita lebih siap untuk menghadapi trading plan di minggu ini. Iya, itu tadi dari semua analisis yang kita bahas dari pekan ini cukup menjanjikan untuk XAUUSD terutama ya, dengan memahami level kunci dan faktor fundamental pendukung. Kalian mungkin lebih siap untuk mengambil keputusan trading di pekan ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe biar gak ketinggalan informasi selanjutnya. Kita harap semoga kalian trading di pekan ini berjalan sukses ya. Saya Firda. Saya Dina. Kami pamit undur diri. Salam profil.